Sekarang nih di Podcis saya selaku podcaster dan di sebelah saya ada Kak Anwar Iskandar selaku narasumber. Yang mau dibahas sekarang nih tentang PPDB atau oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita balik lagi nih ke Podcis atau podcast OSIS part yang ketiga. Masih ingat dengan moto Podcis? Berani bicara itu keren. Oke. Nah, sekarang nih di Podcis saya selaku podcaster dan di sebelah saya ada Kak Anwar Iskandar selaku narasumber. Yang mau dibahas sekarang nih tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru ya. Ulang-ulang itu. PPDB, penerimaan peserta didik baru dari Pondok Pesantren Al-Hikmah. Nah, sebelumnya nih, biar saya mungkin Kak Anwar bisa memperkenalkan diri lebih lanjut, biar teman-teman tahu nih Kak Anwar ini siapa sih gitu. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya Anwar Iskandar. Kebetulan di PPDB tahun 2024 ini saya memang ditugaskan oleh pengasuh oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah untuk mengetuai atau ya membantu di PPDB tahun 2024 gitu. Jadi ini saya melaksanakan mandat ya untuk tahun 2024 mengurus menangani soal pendaftaran santri baru. Mungkin itu. Saya kira tidak perlu terlalu detail lah profil itu kan, itu kita lebih substansi aja. Kita fokus ke PPDB-nya saja. Jadi Anda ketua pelaksana PPDB tahun ini? Iya, betul. Nah, PPDB penerimaan peserta didik baru. Mulai dari kapan sih PPDB ini dan selesainya kapan gitu? Sebetulnya PPDB ini kalau kita mulai kerja sebetulnya sudah sejak Desember 2023. Itu kan kita ditugaskan untuk menangani PPDB ini sebenarnya sudah dari bulan November. Bulan November kita dapat tugas, kemudian Desember sudah kita mulai kerja. Artinya sudah kita buat progres apa yang akan kita jalankan gitu. Kita sudah buat job schedule gitu, dan promosi sudah kita mulai dari Desember 2023. Namun untuk pendaftaran sendiri kita bukakan mulai dari tanggal 3 Januari dan sampai hari ini kita sudah berjalan ya kurang lebih 1 bulan. Jadi udah kurang lebih 1 bulan. Dan tadi sebelumnya saya dengar ada promosi ya. Gimana tuh bentuk promosinya? Entah lewat situs atau lewat langsung? Kalau promosi kita, sebetulnya kan kita ada beberapa jalur marketing yang kita tempuh tuh. Salah satunya kita juga memanfaatkan pengabdian. Jadi santri kelas 3 tuh kita berikan tugas dengan konsepnya santri mengabdi. Jadi mereka pulang ke rumahnya saat liburan, kita bekali dengan brosur dan kalender. Ini kita datang langsung ke rumah-rumah yang potensial. Artinya ketika ada siswa yang usianya akan masuk ke MTS kita, atau masuk ke MA, nah itu kita datangi, kita silaturahmi dan kita tawarkan bahwasanya di Bandar Lampung itu ada pondok pesantren yang progresif namanya Al-Hikmah Bandar Lampung. Nah, itu kita melalui itu pertama. Kemudian tentu karena kita di era media, itu kita menggunakan media sosial. Media Al-Hikmah kan sudah lengkap itu. Ada Facebook kita gunakan, juga Instagram kita gunakan, website juga kita gunakan. Bahkan kita sudah menjalin kerjasama dengan media NU Online Lampung. Oh, sudah menjalin kerjasama dengan NU Online? Ya, betul. Kita pasang luar biasa. Info juga di NU Online itu. Dan banyak sekali yang lain-lain melalui jalur alumni dan sebagainya. Wah, banyak jalur ya promosinya ya. Dan tadi kan ada pengabdian juga dari kelas 3 untuk mempromosikan PPDB Al-Hikmah. Dari pihak PPDB-nya sendiri, apa sih yang bisa dilakuin, apa sih yang pihak PPDB lakuin supaya bisa membuat orang-orang di luar tuh tertarik buat daftar ke Al-Hikmah, masuk ke Al-Hikmah? Sebetulnya Mas Fatan, kalau menarik orang untuk bisa ke Al-Hikmah itu bukan wewenang PPDB sebetulnya. PPDB ini menjadi fasilitator orang mau mendaftar.
juga kita menjadi fasilitator untuk bagaimana kita menawarkan bahwasanya Al-Hikmah itu seperti apa, info-info kita sebarluaskan ke masyarakat. Tapi Oke. pada dasarnya yang membuat menarik khalayak luar atau menarik orang-orang untuk mondok di Al-Hikmah itu ya program yang ada sendiri gitu. Jadi program-program kita yang ada selama ini, program unggulan kita, mungkin pengembangan diri kita, OSIS kita, Jamiyah kita, organisasi-organisasi kita, itu yang menarik. Kita hanya menampilkan itu. Jadi PPDB itu hanya memfasilitasi bagaimana keunggulan-keunggulan kita, bagaimana yang kita miliki ini bisa terekspos gitu. Bisa masyarakat bisa melihat dan kemudian tertarik untuk mendaftar. Jadi itu. Jadi kita hanya melakukan hal-hal yang gimana caranya masyarakat ini tahu seperti apa Al-Hikmah gitu. Seperti Dan apa itu kita Al-Hikmah? juga tidak melakukan sendiri. PPDB tidak bisa melakukan itu sendiri. Makanya Ya, kita benar, bersama benar. media, kita bersama organisasi-organisasi, kita bersama alumni dan bahkan santri-santri yang aktif di kita gitu. Wow. Lumayan, lumayan. Oke. Dan ngomong-ngomong, ada program apa aja nih di Al-Hikmah Ya. yang bisa jadi unggulan buat Al-Hikmah dibanggain ke yang lain? Secara umum sebetulnya kan pondok kita ini sudah berjalan panjang, perjalanan pondok itu sudah berjalan panjang. Jadi program-program itu sebetulnya dari tahun ke tahun pasti mengalami peningkatan. Seperti di Peningkatan. tahun ini ada program unggulan, yaitu program tahfiz, dan juga ada program reguler. Nah ini kalau program unggulan dulu kita bahas ya. Program unggulan ini kita tahfiz Quran, itu kita proyeksikan memang untuk santri-santri yang ingin menghafalkan Al-Quran. Oke. Untuk menghafal Al-Quran, tapi dia tidak meninggalkan umumnya gitu. Jadi tetap nanti sekolahnya MA-nya sains, kita fokus di sains, kemudian kita hafalan Quran, bahkan ada tambahan kelas bahasa, itu nanti kerjasama juga kita dengan lembaga ISC. Jadi kita ada lembaga ISC, Al-Hikmah International Study Center. Jadi nanti progresnya kan santri-santri yang sudah hafal Quran, mereka menguasai sains ya. Kemudian mereka belajar kitab kuning juga, dibekali bahasa juga. Nah ini yang nantinya akan kita proyeksikan untuk go internasional, untuk menerima beasiswa internasional maupun mandiri internasional gitulah. Jadi arahnya kita memang ke kampus-kampus yang unggulan nantinya gitu, untuk yang program unggulan. Namun untuk yang reguler ini tidak serta merta kalau unggulan bisa go internasional, yang reguler tidak seperti itu. Jadi meskipun yang reguler, bedanya reguler ini tidak menghafal Quran, mereka lebih fokus di kitab. Maka kita ada juga program takhusus kitab kuning. Nah, ini unggulan di reguler tapi unggulannya. Jadi unggulan kitab itu takhusus kitab kuning. Ini memang santri-santri yang kita persiapkan untuk mendalami dan memang fokus di kitab kuning. Gitu. Hanya beberapa santri Hanya beberapa terpilih. santri. Jadi nanti kita ada seleksi lagi gitu. Beberapa santri terpilih saja. Gitu. Jadi itu nanti kitab kuning dan semua santri kita fasilitasi untuk melanjutkan setelahnya gitu. Artinya nanti kan ketika anak ini pengen lanjut kuliah, maka kita fasilitasi mulai dari informasi perkuliahan sampai pendaftaran itu kita fasilitasi semua, baik yang unggulan maupun yang reguler. Ada bantuan dari yayasan gitu ya? Ya pasti itu kita backup semua. Makanya Al-Hikmah ini sebenarnya moto kita ini kan pondok pesantren yang berkelanjutan juga. Artinya nanti ketika mau melanjutkan itu kita nggak bingung gitu. Kadang-kadang kan orang mau masuk pondok tuh khawatir, masuk pondok tuh nanti mau kemana, bisa kuliah atau tidak, bisa bekerja atau tidak, seperti itu kan. Nah, takut kita nanti di luar katro gitu. Nah iya, makanya di sini kan kita tidak seperti itu. Kita semua udah kita siapkan untuk keberlanjutan nantinya gitu. Dan benar-benar meningkatkan keseimbangan antara ilmu umum dan ilmu agama gitu ya. Oke, jadi jadi kalian teman-teman semua yang mau daftar nih ke Al-Hikmah, udah nggak usah khawatir lagi, di Al-Hikmah ini semuanya dapat sesuai sama yang dibilangin sama Kak Anwar barusan. Mondok dapat, sekolah dapat, buat yang mau ngapal Quran juga bisa dapat. Pokoknya Al-Hikmah nih udah best lah. Oke, lanjut. Kak Anwar, tadi kan kita sudah ngobrol tentang PPDB, detail pondok dan segala macam. Tadi tuh ada tentang pembahasan ada santri yang reguler, ada santri yang unggulan. Nah, buat teman-teman yang mau daftar nih, siapa tahu takut, mau daftar nanti telat. Al-Hikmah ini menyediakan kuota berapa sih? Kalau kuota kita, kuota total penerimaan santri baru tahun ini
itu ada 310 santri. Ini kita menyesuaikan tentu saja sudah dengan asrama. Jadi kan kuota kita tuh kita sesuaikan dengan kemampuan daya tampung asrama kita. Itu 310 itu sudah putra dan putri. Sudah putra dan putri, sudah dan total putri. semua. Iya, sudah total semua. Dan itu sudah MA dan MTS gitu. Sudah MA dan MTS. Tuh. Jadi 310 tuh udah total mulai dari MA MTS, putra putri, unggulan dan non unggulan. Iya, reguler. sudah totalnya segitu. Oke, kalau buat yang unggulan sendiri? Untuk kelas unggulan ini kan memang kita masih terbatas. Nah, jadi untuk unggulan itu kita ada unggulan MA dan unggulan MTS. Untuk MA satu kelas, untuk MTS juga satu kelas. Dan setiap kelas itu hanya 30 siswa unggulan. Satu kelas. Satu kelas 30. Berarti 30 MA, 30 MTS. 30 MA, 30 MTS. Wow. Tuh, teman-teman. Cepetan dikejar nih kalau mau daftar di kelas unggulan. Kuotanya cuma sedikit, cuma 30. Nanti kalau kalian nggak kekejar nggak bisa dapat, sayang kuotanya. Nah, itu dan sisa yang lain untuk siswa reguler. MTS MA-nya berapa tuh, sama atau? Kalau MTS itu kita sediakan 5 kelas, MTS 5 kelas dan MA 4 kelas gitu. Jadi kurang lebih ya kalau sekelasnya 30 sampai 35 ya bisa dikalkulasikan saja. Oke, siap. Berapa itu kira-kira? Ya intinya total 310 lah ya. Ya 310 untuk asrama pesantren kita. Nah, sejauh ini nih dari tanggal 3 Januari ya pembukaan awal. Sejauh ini udah berapa yang daftar? Dalam perjalanan sebulan ini kita sudah sampai 1/3. Jadi memang kita baru sampai 1/3 karena kan ini awal sekali ya. Kalau sekolah-sekolah lain itu kan memang belum pembukaan. Kalau pondok pesantren memang mulai dari pondok-pondok lain itu ada yang sudah dimulai sejak Oktober bahkan. Bahkan ada yang dimulai dari sejak November, itu sudah lebih dulu dari kita. Kalau pondok pesantren sudah umum. Namun pada pelaksanaannya kan siswa-siswa apalagi yang notabene-nya itu siswa-siswa umum yang tidak tahu pendaftaran pesantren. Maka mereka akan baru terfikir pendaftaran tuh biasanya setelah ujian atau mendekati ujian akhir sekolahnya. Iya, benar. Sementara ini kan kita baru masuk semester 2. Ya. Meskipun begitu, alhamdulillah progres kita sudah cukup lumayan bagus. Kita sudah ada 1/3 atau sekitar 100 pendaftar di kita. Sekitar 100. Dan kemarin yang untuk unggulan kita sudah adakan seleksi. Karena kalau unggulan tuh seleksinya ada 2 tahap. Jadi ada seleksi yang regulernya, ada seleksi yang psikotes itu khusus untuk tes unggulan. Psikotes itu kemarin sudah diikuti oleh 36 santri, calon santri 36 sudah masuk ke unggulan. MTS itu? MTS, jadi yang MA ada 24 dan yang MTS ada 24 dan yang MA itu ada sekitar 12. Oke. Lumayan ya. Dan kalau mau daftar nih, daftar Kalikmah entah mulai dari program unggulan lah, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang membedakan dengan reguler enggak? Kalau persyaratan secara umum dulu ya, secara umum. Kalau secara umum persyaratan pendaftaran kita kan sebenarnya sangat simpel itu. Jadi hanya akte, kemudian kartu keluarga, rapot terakhir dan ijazah. Cuma ijazah kan belum ada, maka ijazah nanti wajib dikumpulkan pada bulan September. Nanti jadi pas saat pendaftaran itu ada perjanjian bahwa siap mengumpulkan ijazah di bulan September. Itu harus gitu. Dan melakukan pembayaran registrasi, itu registrasi kita senilai 250.000. 250.000 untuk uang registrasi ya. Dan itu unggulan dan reguler sama saja. Hanya nanti bedanya syarat untuk unggulan mengikuti 2 tes. Jadi tes yang reguler dan tes yang unggulan. Itu tentu pembiayanya beda. Jadi kalau untuk reguler kan 250 sudah selesai itu pengumuman lulus. Kalau yang unggulan nanti 250 dulu. Nanti kemudian saat akan melakukan psikotes, tes berikutnya dan tes kemampuan hafalan itu ditambahkan lagi biaya 200.000. 200.000 itu untuk biaya tes tambahan. Untuk unggulannya. Nah, biar nggak khawatir nih teman-teman yang memondok. Sarana dan prasarana di Alikmah nih ada apa aja? Kalau sarpras kita sebetulnya kalau dari sarpras secara fisik ya kita sudah lengkap Mas Watan. Artinya untuk level yayasan kita sudah lengkap. Kita sudah punya seperti studio, kita sudah punya untuk media kita. Kemudian kita juga sudah punya laboratorium komputer untuk mendukung kemampuan teman-teman santri dalam hal komunikasi komputer. Kemudian kita juga punya laboratorium IPA.
kemudian laboratorium bahasa. Oke. Kita lengkap lah, aula kita ada. Nah, kan teman-teman pada mendaftar nih di Alikma. Biar teman-teman ada gambaran sedikit Alikma tuh gimana sih dalamnya pondok pesantrennya, keliling-kelilingnya gimana, sarana dan prasarana yang sudah disediakan Alikma ini apa aja sih gitu. Oke, Mas Fatan. Memang untuk mendukung pembelajaran kita memang tentu sangat kita pahami bahwasanya kita membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Maka Yayasan Al-Hikmah sudah menyediakan itu semua gitu. Ketika kita ingin belajar media seperti OSIS ini, ada Podsis. Ini kan salah satu progja OSIS dalam hal media sosialnya sudah sangat bagus. Dan itu kan kita sediakan seperti ini, studio kita sediakan, kamera kita sediakan, artinya alat-alat multimedia kita sediakan, Sangat studio lengkap ya. kita sediakan. Kemudian kita juga ada perpustakaan, itu perpustakaan kita sudah cukup modern, itu ada pojok baca juga, buku-bukunya juga selalu update kan. Kemudian kita juga punya laboratorium komputer, kita juga punya laboratorium IPA, kemudian bahkan ada laboratorium bahasa. Kemudian kita juga ya punya gedung asrama yang mumpuni, artinya kita gedung asrama kita kan ada asrama Ittihad, kemudian asrama An-Nahdhah, itu masing-masing 2 lantai sampai 4 lantai, kemudian asrama putri juga ada 3 lantai dan 2 lantai. Artinya kita sudah sarana prasarana kita mencukupi lah. Kemudian MCK kita juga kita sesuaikan dengan jumlah santri. Insya Allah untuk sarana dan prasarana sudah standar lah. Kita sudah standar, bahkan kita sudah cukup baik dalam hal itu. Dan bagi calon-calon pendaftar itu kita izinkan jika ingin melihat sarana prasarana kita. Ingin lihat asrama, kita perkenankan bisa ke sini langsung datang lihat asrama, lihat ke sekolah, bahkan lihat perpus kita seperti apa, lihat studio kita seperti apa, lihat bangunan-bangunan kita seperti apa, itu dipersilahkan. Jadi kita tidak ada yang ditutup-tutupi dari pondok pesantren kita ini, begitu. Jadi ada preview buat orang-orang yang ingin. Iya, boleh. Ya mau langsung datang boleh, atau yang tidak sempat datang bisa dilihat di media kita. Kita ada YouTube, itu lengkap sarana prasarana kita ada YouTube ya, YouTube, Instagram sini bawah ini udah lengkap ya guys. Oke. Nah, disamperin aja, tapi jangan lupa buat di subscribe, follow, apalagi sih biasanya like ya. Nah, komen yang positif yang penting. Nah, oh iya Kak, di sini saya baca sedikit nih, hanya menerima pendaftaran pondok atau wajib mukim. Berarti memang sebelum apa? Ini baru dimulai tahun ini atau memang sebelum-sebelumnya harus mukim? Jadi kan untuk penerimaan peserta didik baru Al-Hikmah ini kan yayasan. Sebetulnya yayasan kita ini kan mulai dari RA sampai MA. Untuk RA dan MI itu kita memang belum menerima mukim. Jadi mereka masih dari rumah, berangkat pagi kemudian pulang. Namun untuk tingkat madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah ini khusus untuk santri yang mukim di pesantren. Jadi wajib asrama. Ini sudah kita mulai sejak tahun lalu. Memang sebelum-sebelumnya kan kita masih perbolehkan, artinya masih kita buka untuk santri yang non pondok, artinya tinggal di rumah, tidak asrama, cuma sekolahnya ke madrasah kita gitu. Biasanya masyarakat lingkungan kita. Tapi untuk saat ini kita sudah wajib mukim semua, jadi setara semua. Wajib mondok semua ya. Gitu. Oke. Selebihnya itu sih. Saya juga bingung yang apalagi yang mau saya tanyain. Mungkin buat teman-teman yang masih kurang nonton podcast ini, lagi-lagi samperin sosial media Al-Hikmah. Kita punya media YouTube, Instagram, TikTok, apalagi browse website ya, semuanya kita ada. Di follow semuanya, ditonton, dilihat semuanya baik-baik untuk perincian lebih lanjut tentang PBDB. Nah, oh iya satu lagi nih, teknis apa step-step pendaftaran untuk calon-calon pendaftar. Apa sih step pertamanya, terus step kedua mulai dari awal mendaftar ngisi-ngisi data sampai tes-tesan itu gimana sih gitu? Ya ini saya jelaskan sedikit tentang cara pendaftaran ya. Sebetulnya tutorial pendaftaran itu sudah kita sediakan di media kita. Jadi nanti kalau pengen lebih detailnya itu bisa buka YouTube kita, itu sudah diupload di YouTube Al-Hikmah Studio. Ada tutorial pendaftaran PPDB tahun 2024 itu sudah ada. Cuma kalau cara daftar tuh kan kita melalui link. Jadi daftar itu nanti secara online, kita isi formulir melalui link kita online. Kemudian nanti akan ada balasan melalui email yang didaftarkan. Itu berupa kartu peserta. Kartu peserta itu nanti di-download, di dalamnya ada link soal.
Nah, dengan soal akademik itu juga harus diselesaikan bisa dari rumah secara online. Setelah mengisi itu selesai, kemudian pembayaran administrasi selesai, itu lanjut langsung datang ke Aditama untuk tes wawancara dan tes itu tahapannya. Nanti setelah tes lisan dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam itu kita sudah akan umumkan hasil lulusnya. Jadi pengumuman itu kita tidak kolektif tapi individu. Jadi nanti yang datang kapanpun bisa datang, kita buka dari Senin sampai Minggu, artinya tidak ada libur. Bahkan tanggal merah pun kita buka karena kita mengantisipasi teman-teman yang pendaftar yang memang mencari waktu libur gitu. Nah, ini kita sengaja kita buka di hari-hari libur karena beberapa teman-teman kita nyari waktu libur. Jadi tanggal merah pun tetap buka. Kita tetap buka. Kapan aja buka. Iya. Jadi ada step online dan offline-nya ya? Iya, kita hybrid lah, ada offline ada online. Wah, keren sih. Pondok pesantren yang kayak gini nih keren menurut saya. Karena udah apa ya, medianya maju, modern, tapi tidak meninggalkan keagamaan mulai dari kitab kuning, tahfidz, Al-Quran dan segala macam. Nah, ya kurang lebih kayak gitu doang sih Kak yang mau saya tanyain. Saya juga bingung nih mau nanya-nanya apa lagi. Buat teman-teman yang masih bingung, samperin sendiri lah nih sosial media Al-Hikmah ya, boleh dicek langsung. Makasih buat Kak Anwar yang udah mau jadi narasumber, dan saya sebagai podcaster maaf banget nih kalau banyak kekurangan. Saya agak kaku memang, tapi segitulah yang bisa kami berikan. Ya, terima kasih juga Mas Fatan. Ini salah satu jadi media promosi kita juga kan. Akhirnya orang-orang jadi lebih luas lagi informasi tentang PPDB Al-Hikmah gitu. Ini kita juga tunggu, mungkin OSIS punya program untuk membantu PPDB, kita tunggu juga, silahkan kalau ada. Santai kalau itu ya. Nanti dibikin. Ya. Kita bikin media PPDB OSIS. Nah, itu yang saya tunggu maksudnya Mas Fatan. Oke, siap. Baik, mungkin gitu aja ya teman-teman, podcast Podcis untuk part kali ini, dan silakan ditunggu Podcis part-part berikutnya yang pasti bakal memberikan topik-topik yang menarik, atau mungkin penonton boleh request nih topik apa lagi yang mau dibahas di Podcis selanjutnya. Oke, ingat moto Podcis, berani bicara itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.